Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd, ikhwah sekalian mulakan Allah Azza wa Jalla, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa sama-sama kembali bermajlis ilmu di masjid kita ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti yang biasa saya sampaikan bahwa kajian di masjid ini setiap Senin malam habis maghrib sampai Isya adalah kajian tentang tadabbur Al-Quran. Jadi apa yang kita bahas adalah apa-apa yang menjadi firman Allah di dalam Al-Quran. Iya. Sudah 2 pekan kita sudah mulai ya kajian kita pada kesempatan hari ini. Tentu kita sudah membahas banyak hal, termasuk kita sudah membahas tentang dunia ya, bagaimana hakikat dari dunia itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas tentang keimanan, kemudian bagaimana surga dan neraka dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas satu tema yang sebenarnya hakikatnya bukan tema ini yang kemudian akan saya angkat. Tapi tadi pagi ikhwan, saya dikagetkan, subhanallah. Nah, itu anak santri ya Ustaz ya. Faris Nadi itu anak santri ya? Di belakang ya. Itu yang ribut santrinya atau ibu-ibunya? Coba dicek, takutnya ibu-ibunya. Kalau santrinya biar mi. Tapi kalau ibu-ibunya tegur-tegur sedikit ya, supaya enggak ini suaranya. Atau mungkin para santri bisa ke atas ya. Ya, biar kita fokus. Tadi pagi ikhwan, sekitar jam 5:30 subuh, saya kagetkan. Saya dikagetkan dengan apa ikhwan? Ini kisah nyata ini. Dikagetkan dengan berita kematian. Iya, ini sudah seperti adik saya juga. Yang baru 2 bulan lalu saya datang ke acara walimahnya. 2 bulan 3 bulan antara saya lupa tepatnya kapan. Putranya Ustadz Arifin Ilham, bukan putra pertama ya, putra keduanya. Namanya Amer. Masih muda tapi Masya Allah sudah da'i. Sering ceramah. Saya pertama kali kenal dia waktu acara di Muslim United di Jogja. Kebetulan yang dari Makassar itu waktu yang ngisi saya dengan Ustadz Dasat. Ngobrol ketika itu sama saya di sana. Bahkan dia sempat DM saya, yang follow Instagram saya, lihat DM-nya ya, sudah baca ya. Dia bilang, Ustadz Amir udah balik ke Jakarta Ustadz ya, mohon didoakan. Terus dia bilang, titip doa Ustadz, ya, mudah-mudahan Amir ketemu jodoh yang solehah. Dia masih sempat WA DM saya di Instagram seperti itu. Ini. Dia bilang, saya bilang tadi malam nggak kelihatan di penutupan. Di mana antum? Dia capek Ustadz, jadi ketiduran. Sekalian doanya Ustadz biar dapat jodoh yang tepat. Gak lama sebelum itu saya datang ke pernikahannya sama Ustadz Hilmi, Firdausi dan beberapa Ustadz yang lain. Hadir di pernikahannya. Itu bulan berapa itu? Udah lama banget sebelum saya ke Turki. Sekarang 2 bulan 3 bulan yang lalu. Lebih ajaib lagi, ini subhanallah. Saya sudah tulis juga di Instagram saya. Saya kan kemarin Sabtu ada acara di Jakarta. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu saya di Jakarta kemarin. Ahad subuh saya balik, kemudian ngisi di Hotel Maxwan jam 9 ya, kemudian di Al Furqon sorenya. Alhamdulillah, karena saya datang, biasanya teman-teman bikin acara main bola gitu dengan teman-teman selebgram, artis-artis hijrah ya. Dan saya biasa diundang setiap kali datang ke tempat itu ikhwan. Main bola. Main bola untuk apa Ustaz? Main bola untuk bantu orang. Jadi ada namanya komunitas semangat bantu. Jadi kalau kita main bola, kita sekaligus endorse. Kemudian untuk kumpulkan sembako. Targetnya tahun ini 2021 100.000. Ini sudah 70.000 ya, sembako. Gara-gara apa? Main bola. Jadi semua orang panggil main bola, artis-artis, ustadz-ustadz yang punya banyak follower ikut ya, kemarin datang Nata Reza dan datang juga kakaknya Amer Alvin. Saya nggak tahu ikhwan, wallahi saya dalam keadaan nggak tahu. Terakhir saya ketemu di mana? Pernikahan. Waktu saya ada jadwal di Jakarta, saya mampir ke pernikahannya di Az-Zikra.
Sentul. Jadi masjidnya lantai bawah itu ada gedung pernikahan. Saya iseng ikhwan, saya tanya habis main bola malam mainnya. Dan alhamdulillah top skor lagi Jamil. Iya. Waktu itu saya tanya Amir. Iya. Amir afwan. Saya tanya Alvin, Vin. Iya. Ini putra pertama Ustaz Arifin Ilham. Vin, mana Amir? Kok nggak diajak? Ustaz doain ya. Padahal saya nggak tahu dia sakit nih. Dan ya salah kalau anak muda sakit kan demam apa. Saya nggak pernah bayang itu penyakitnya berat. Saya bilang, Alvin, mana Amir? Saya bilang. Kata Alvin, Ustaz, mohon doanya Ustaz, Amir lagi sakit. Saya bilang, sakit apa? Ada masalah sedikit di paru-parunya. Saya bilang, oh iya iya, syafahullah, syafahullah. Saya bayangnya ya mungkin COVID, mungkin apa, virus atau apa. Masya Allah, saya balik Ahad seharian. Tadi pagi ikhwan, Senin pagi ini saya ketemu itu kan Jumat malam, Sabtu, Ahad balik, Senin pagi, 3 hari setelah itu saya di WA, ya Allah. Terus saya buka IG, semua udah pada upload. Saya bilang, ya Allah, meninggal. Saya nggak bayang ikhwan, ini Amir yang lanjutin usahanya Ustadz Arifin. Ustadz Arifin Ilham itu usaha madu az-zikra-nya, sekarang direktur utamanya Amir. Masih 20 tahun ikhwan. Subhanallah. Dia pengantin baru. Kalau antum buka YouTube-nya, itu lagi naik-naiknya tuh YouTube-nya dia dengan istrinya. Gak ada yang bayangkan ikhwan. Sampai saya kayak tadi tuh ya Allah bangun tuh saya masih memastikan lagi. Saya lihat teman-teman udah pada upload, Ustaz Ari Untung, Ustaz Salim Villa, di grup kami yang saya ada grup Ustaz Nasional. Ada saya, Ustaz Salim, Ustaz Felix, Ustaz macam-macam Ustaz Nasional. Itu sudah ngupload semua. Saya bilang, ya Allah, nggak mungkin hoax. Saya mintalah nomornya Alvin, kakaknya. Ya Allah, benar. Meninggal. Dan semua juga keluarganya nggak terlalu tahu. Yang jelas malamnya sempat koma katanya. Ini pelajaran bagi anak muda nih, hati-hati. Kalau kata Syekh saya sederhananya, kalau kalian mau mengibaratkan kematian itu, lihatlah pohon. Ini kalau pohon, adik, orang mengibaratkan kematian itu dengan banyak hal. Kalau Syekh saya, lihatlah pohon. Oke, kita lihat pohon. Tidak semua daunnya yang kuning jatuh duluan daripada yang hijau. Dan tidak semua yang hijau bertahan di atas. Kadang-kadang kalau ada seorang anak disuruh menyapu halaman rumah oleh ibunya, anak itu menyapu dan dia nggak sadar, kadang-kadang yang dia ambil daun yang masih sangat hijau ikhwan. Sedangkan ketika dia melihat ke atas, sudah banyak daun yang sangat kuning, kering, mestinya jatuh, nggak jatuh-jatuh. Ini usia kehidupan singkat sekali ikhwan. Saya lagi sering-seringnya badminton. Iya. Termasuk yang pernah rasakan smash saya Pak Arisnadi itu, tanyakan. Iya. Suka main badminton sama-sama toh? Pas saya lagi sering-seringnya badminton, besoknya dapat berita Markis Kido meninggal gara-gara main bulu tangkis. Demi Allah, saya langsung gemetar-gemetar mau main badminton. Apa saya bilang ikhwan? Ini atlet juara olimpiade ya waktu itu ya, bener gak? Olimpiade, meninggalnya di lapangan bulu tangkis. Di berita yang ada, dia meninggal karena serangan jantung. Ya. Banyak orang mengira dia non muslim. Muslim ikhwan. Saya sudah tanya ke teman-teman yang kenal, muslim. Markis Kido itu Islam. Yang non muslim itu Hendra Setiawan malah. Kalau Muhammad Ahsan jelas Islam ya, Masya Allah. Itu ya, bahkan dia sekarang ya kalau main itu selalu menutup aurat pakai legging. Saya bilang, ya Allah, atlet meninggal di lapangan bulu tangkis, tempat dia sering latihan. Kan mestinya kalau dia lagi dalam keadaan gak fit, bisa aja dia bilang, ah saya gak fit. Dia kan tahu dirinya, atlet pak. Ya. Apalah kita ini yang sekedar main gitu kan. Ya. Wih, saya ngeri lagi tuh. Akhirnya waktu itu semenjak itu meninggal,
Saya kayak gantung raket sementara. Saya, waduh, bahaya ini. Allah kencing bilang. Saya bilang, ya Allah, kematian Bapak Ibu sekarang. Sekarang, ya, ini juga, saya mohon maaf, saya cerita juga. Kemarin, ini sebelum Amir meninggal, rahimahullah. Saya ada syekh datang dari Sudan, orang Sudan yang tinggal di Istanbul. Saya waktu konferensi Palestina, saya ketemu dia, saya minta dia untuk, karena dia mau ke Indonesia, ada urusan bisnis, saya minta dia untuk buka sekolah saya. Sekolah apa Ustaz? Markas Hijrah Indonesia, Quranic School di mana Ustaz? Tangerang Selatan. Saya punya sekolah 2 sekarang, satu Makassar, satu Tangerang Selatan. Karena ini pembukaannya kemarin tanggal 16 November, ya, maka saya minta tolong dia. Syekh, minta tolonglah. Iya, antum yang buka. Afwan, 19 November, hari Jumat. Yang unik seperti ini. Saya kan tahu saya mau jemput Syekh di sana. Saya bilang, tidak ada mobil ini. Masa sewa 3 hari? Baru Syekh tinggalnya di Tangerang. Gak ada apartemen di sana. Saya kontaklah anak binaan saya, namanya Ahmad Fadil, ownernya Pinisi Hills, tahu ya? Temannya Akram itu, dulu sama-sama ya di jalan yang sesat, sudah hijrah alhamdulillah. Ya, sudah hijrah. Ya. Mana Akram kan tidak datang. Ya, kalau ada Akram dia tahu itu, dia kenal baik. Saya berangkatlah ke rumahnya, mau pinjam mobil. Ya Ustaz, datang Meki. Oke, saya tiba dari Makassar, terbang sampai di Bandara Soekarno-Hatta, saya naik mobil Grab, ya, ke rumahnya. Sampai di rumahnya dia kasih mobil mewah, tapi langsung merinding bulu-bulu saya, kawan. Antum tahu kenapa? Karena mobil yang dia mau pinjamkan ke saya Pajero Sport warna putih. Dan itu baru-baru ada kejadian Vanessa Angel dan suaminya meninggal. Saya bawa mobil, saya bawa. Karena saya harus bawa, saya tidak ada supir di sana. Iya. Saya bawa Bang Kemal waktu itu belum tidur. Iya. Jadi karena dia pulang, dia dari Taeng, kita berangkat pesawat subuh. Saya bilang, tidur mi antum. Saya yang bawa mobil. Tapi tolong ikuti dulu saya, kita baca doa dulu sama-sama. Dan pakai seat beltmu. Karena kita mau masuk tol. Tidak ada jaminan orang hidup di tol, bos. Karena ada kisah baru-baru orang meninggal di tol. Apa saya bilang sama Kemal waktu itu? Saya bilang, Mal, pas-pasnya tong Pajero warna putih, man. Saya bilang, siap-siap kini. Saya tidak tahu ini ajal, Mal. Iya. Tawakkal ala Allah. Ya sudah bilang, langsung itu tadi dia gantung-gantung. Ya sudah bilang, saya yang bawa Ustaz. Saya bilang, saya mau daripada antum pakai seat. 3 hari saya tidak pernah lepas zikir, ikhwan. Akut sekali saya. Iya. Bukan karena apa-apa, tapi begitulah manusia, ikhwan. Iya. Semua kita ini, perhatikan ikhwan, ini kodrat manusiawi. Semua. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi terdahulu, semua kita. Ketika iman ini belum sampai pada titik puncaknya, ikhwan, kita masih merasa banyak dosa, masih banyak kebaikan belum kita lakukan, banyak kebaikan yang masih mau. Saya baru rintis sekolah, saya bilang, boy kalau meninggal kan ini, nah baru kodong sekolah aku ini. Tapi mau di apa, ikhwan? Namanya ajal. Maka saya tuntun, ayo baca doa dulu sama-sama. Bismillah, bawa Pajero 3 hari, gemetar terus tangan saya itu. Kalau Kemal, mal ke Bogor, kemana? Naik mobil, Tangerang jemput Syekh, antar ke tempat aja, pakai mobil pinjaman lagi. Subhanallah. Kotor. Nah, apa ikhwan yang terjadi? Ya, subhanallah. Ya. Allah masih selamatkan kita. Tapi saya yakin sekali, kasihan, yakin. Yang meninggal di tol dengan Pajero juga tidak pernah menyangka akan meninggal di tol. Yang lagi mau main bulu tangkis meninggal di main, nggak pernah menyangka bakal meninggal di sana. Gitu loh. Bahkan Khalid bin Walid, ikhwan, berapa peperangan dia datang,
Bahkan dia menjadi orang yang paling terdepan dalam peperangan. Khalid bin Walid, setiap kali berperang dia mengatakan, la'alla hadza, jangan-jangan ini nih ya Allah, ini nih waktunya saya mati syahid. Sekarang ini mudah-mudahan perang ini nih ya Allah. Lewat lagi peperangan, menang lagi. Lewat lagi peperangan, menang lagi. Ikhwan, setiap kali berperang dia selalu minta, ya Allah semoga inilah peperangan saya mati syahid ya Allah. Tahu enggak meninggalnya di mana? Di atas kasurnya. Khalid bin Walid meninggal di mana ikhwan? Di atas kasurnya. Lain cerita Julaibib, malam pertamanya dia tinggalkan. Dia kira balik ji. Pernah dengar kisah Julaibib? Saya kalau ingat Julaibib, ingat langsung wajahnya siapa? Enggak, Masya Allah. Jangan begitu, kamu gagah Masya Allah. Manis, betul. Kamu manis sesuai yang kau bilang tadi, Masya Allah. Jadi kalau kita mau minum teh sama antum, gak usah banyak gulanya, karena antum manis sekali, Masya Allah. Tapi serius Jamil, kau manis betul. Namamu saja Jamil. Jamil itu ganteng Iya, Masya Allah. Hati-hati kau kalau main futsal nanti meninggal di lapangan futsal. Baca doa, ambil wudhu, iya, niatkan ibadah, ya. Hati-hati, kita nggak tahu nih. Nah oke, sekarang Julaibib. Lihat Khalid bin Walid Pak. Khalid bin Walid ini kalau anda mau cek kisah lengkapnya cari di internet, gampang. Ya. Mengcross cek setiap cerita itu gampang sekarang ibu. Ya. Tadi saya ceritakan tentang tiga orang yang dalam waktu dekat ini, subhanallah. Ya. Sekarang lihat sahabat Rasulullah yang nyari mati di medan perang, nggak meninggal di medan perang. Yang masih pengantin baru, belum malam pertama, meninggal di medan perang. Khalid meninggal di atas kasur. Berapa peperangan dia ikuti? Julaibib masih amatiran dalam berperang, meninggalnya dalam berperang. Antum tahu kisah Julaibib ikhwan? Orang yang buruk rupa, tidak ada yang kenal dia. Sahabat gak ada yang kenal. Namanya Julaibib. Cari nanti di internet kisah Julaibib. Anda bisa dapatkan versi lengkapnya, boleh. Cari yang kitabnya terjemahannya Az-Zahabi, Sirah A'lamin Nubala, lebih bagus lagi. Ya. Apa yang terjadi ikhwan? Julaibib ini buruk rupa, tidak ada yang mengenal dia. Tidak ada yang mengenal dia ikhwan. Bahkan dikatakan semua orang-orang kalau dekat dengan dia mungkin agak menjauh karena merasa tidak nyaman dengan orang ini. Miskin. Apa yang terjadi ikhwan? Antum tahu? Sahabat kebingungan ketika kemudian setelah berperang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak-teriak cari namanya, Aina Julaibib, Aina Julaibib. Barusannya Rasulullah cari orang sampai dia dapat. Dia ambil mayat Julaibib ikhwan, dia gendong. Barusannya Rasulullah gendong mayat sahabatnya. Dibawa itu Julaibib. Ikhwan, gak cukup di situ. Rasulullah pimpin sholat Julaibib. Gak cukup di situ. Rasulullah turun untuk bawa itu mayat ke dalam bumi ikhwan. Julaibib. Hujan ini hujan. Berkah mentong itu namanya Julaibib. Disebut Allah langsung turunkan hujan. Masya Allah. Coba kita cari. Antum tahu kisahnya ikhwan. Dia Julaibib ini ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, tidakkah kamu ingin menikah? Julaibib bilang, ya Rasulullah, adakah orang yang mau sama saya? Rasulullah langsung kasih sebuah kertas, lalu ditunjukkan sebuah rumah. Bawa kertas ini, sampaikan ke orang yang punya rumah ini bahwa Rasulullah SAW melamar putrinya untukmu. Datanglah Julaibib sesuai arahan Rasulullah melamar putrinya. Dengar Nizar, ini kisah melamaran yang paling bagus Nizar. Mudah-mudahan setelah kau dengar kisah ini Nizar, mudah-mudahan kau cepat menikah Nizar. Insyaallah. Pernah mau kau kutek di postinganku tuh? Sudah lihat Ji? Ya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan cepat kau menikah Nizar. Ya Allah. Lihat ini Julaibib. Apa yang terjadi Pak? Dia bawalah itu tulisan Rasulullah. Dia berikan kepada penghuni rumah. Diketuk rumahnya, dibukakan pintu, suruh duduk. Ada apa ya? Kata penghuni rumah. Katanya, saya membawa pesan dari Rasulullah untuk melamar putrimu. Wih, senang sekali Pak. Anak perempuannya ini di belakang tirai, ibunya belakang tirai. Mereka langsung berpelukan, lalu mengatakan, Masya Allah, Rasulullah melamar kita. Lalu kemudian bapaknya bertanya, kapan Rasulullah akan datang untuk melamar putri kami? Dia katakan, saya tidak tahu Pak, tetapi yang disuruh untuk melamar putrinya adalah untuk saya. Langsung berubah wajahnya bapaknya, ikhwan. Wih, tidak salah ini Rasulullah. Dia tahu putriku cantik satu-satunya. Dia tahu putri saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dia tahu putri saya terjaga dengan baik di rumah. Dia tahu saya dekat dengan agama. Kenapa dia utus orang seperti ini? Lalu sempat bapaknya bertanya, jangan-jangan Rasulullah salah rumah? Lalu dikasih lihat, tidak Pak, di sini rumahnya. Atau jangan-jangan Rasulullah salah orang? Dia bilang, tidak Pak, saya yang dikasih tulisan ini. Karena tidak enak memutuskan langsung, dia katakan, kalau begitu tunggu, saya ke belakang dulu. Di belakang suasana lain nih. Tadi berpelukan, senang, karena dengar itu suasana beda. Ibunya cemberut, anaknya tegar. Diajaklah musyawarah. Ini ada pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar putri kita dengan pemuda yang ada di depan. Dan mereka sudah intip-intip pemudanya. Dan tidak ada yang kenal, tidak ada yang tahu bilang namanya Julaibib, tidak ada yang kenal, ikhwan. Ayahnya bilang, gak mungkin kita nikahkan dengan orang ini. Ibunya bilang, betul, kita gak mengenal orang ini. Tapi anaknya bilang apa? Ketika ditanya oleh ayah, bagaimana menurutmu putriku? Kata dia, adakah yang lebih baik dari yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Menetes air mata orang tuanya, mau tidak mau anaknya sudah bawa nama Rasulullah dan dia cinta sama Rasulullah, orang tuanya cinta. Maka kemudian dikatakan pada anak muda itu, baiklah, kalau benar ini adalah pesan dari Rasulullah SAW, kami siap menikahkanmu dengan putri kami. Datanglah Rasulullah SAW, dinikahkanlah Julaibib dengan istrinya. Setelah menikah, ikhwan, malam pertama datang. Ketika hendak masuk waktu malam, ini waktu malam pertama, ikhwan, tiba-tiba ada panggilan seruan dari luar rumah. Ja'al harb, ja'al harb. Telah datang waktu berperang, telah datang waktu berperang. Jadi semua yang terpanggil untuk berperang ini, kan dulu ada Rasulullah, ikhwan, keluar rumah. Lewat panggilan itu di depan rumahnya Julaibib. Malam pertama. Kira-kira kalau kita, ikhwan, malam pertama, mungkin kita akan mengatakan ada di perang yang lain. Betul? Yang kedua, ini bukan sembarang orang yang dinikahin, wanita tercantik di zaman itu, ikhwan. Atau mungkin ya minimal-minimal kita bilang, iya, perang, iya perang. Tunggu dulu, tunggu. Iya, kasih selesai dulu ini. Iya. Coba. Tapi tidak, ikhwan. Julaibib. Apa kata Julaibib pada istrinya? Saya datang menikahimu karena Allah atas anjuran Rasulullah. Hari ini, malam ini, setelah saya menikahimu, anjuran Rasulullah datang untuk Allah. Maka mohon maaf istriku, izinkan suamimu untuk mengutamakan Allah dan Rasulnya. Apa kata istrinya? Allah dan Rasulnya harus selalu diutamakan, karena itulah juga saya menerima lamaranmu.
berangkat salim istrinya, gak ada malam pertama, yang ada perang pertama. Ikhwas sekalian, selesai perang meninggal Julaibib. Dan yang tahu dia pengantin baru hanya Rasulullah. Yang tahu dia ikut perang Rasulullah. Maka semua sahabat kaget-kaget ketika kemudian meninggal Julaibib. Rasulullah berteriak mengatakan, "Aina Julaibib?" Ada yang lihat Julaibib? Sahabat aja nggak tahu yang mana yang namanya Julaibib. Antum bayang, dicari ikhwan, Julaibib, 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 sampai akhirnya apa ikhwas sekalian? Didapat oleh Rasulullah. Menangis Rasulullah gendong. Bayangkan ya. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan berperang itu nggak dimandikan ya, ini ilmu ya. Dua yang meninggal itu yang tidak dimandikan ikhwan. Satu berperang, dua berihram. Dia dikuburkan dengan kain ihramnya ya. Jadi nggak dimandikan lagi, langsung dikuburkan dengan keadaan itu. Apa yang terjadi ikhwan? Dikuburkan oleh Rasul, disolatkan, dikuburkan oleh Rasul. Sampai semua sahabat bertanya-tanya, siapa Julaibib? Kematian ikhwan, yang meninggalkan malam pertama meninggalnya di medan perang, yang hari-hari berperang meninggalnya di atas kasur, meninggalnya di tempat tidur. Khalid bin Walid hari-hari berperang, panglima perang, sampai dijuluki Saifullah, pedangnya Allah, meninggalnya di atas sebuah ranjang, kasur, tempat tidur. Yang jarang berperang, yang bahkan dia harus merelakan malam pertamanya, seakan Allah ingin mengatakan, tinggalkan itu, saya sudah siapkan di surga untukmu. Julaibib. Inilah misteri sebuah kematian ikhwas sekalian, yang tidak akan pernah ada yang tahu. Hari ini saya bahas kematian, kalau besok-besok Anda dengar berita kematian saya, Anda akan bilang, baru-baru tadi malam Ustadz bahas kematian ya. Cuma kita berdoa semoga kita panjang umur dan diperbaiki amalan kita, insyaallah. Tapi kematian kita tidak pernah tahu ikhwan. Yang tanda-tandanya banyak ya. Rambut beruban, sudah putih semua ya. Jangan marah Pak ya, ini memang sudah tanda-tanda Pak. Tapi begitulah Zakaria. Zakaria ketika mengatakan dalam doanya di surah Maryam, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, bukan surah Maryam. Apa kata-kata Zakaria? Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ingatkah kalian kisah seorang hamba kami yang gak pernah berhenti berdoa, namanya Zakaria. Apa mintanya? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia selalu berdoa dengan doa yang lemah lembut kepada Allah. Apa doanya? Qala rabbi inni wahanal admu minni. Ya Allah, saya sudah merasakan lemah di dalam tubuh saya. Tulang-tulang saya sudah keropos. Sudah nggak kuat berdiri lama, nggak bisa lari lagi, nggak. Tulang-tulang saya sudah keropos ya Allah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, rambutku sudah uban semua, putih, shape, putih semua. Ini tanda ikhwan. Kakek saya itu meninggal, semua rambutnya putih. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Makanya yang tidak dianjurkan mengecat rambut jadi hitam. Ini salah paham ini sebagian orang. Sunnah mengecat rambut boleh, tapi tidak boleh dicat jadi hitam. Dia dicatnya boleh coklat, kemerah-merahan, itu boleh. Tetapi mengubah rambut, apalagi yang putih menjadi hitam, itu tidak sunnah. Subhanallah. Karena itu tanda sebenarnya ikhwan, tanda Allah kepada kita. Karena nggak mungkin ada bayi lahir langsung putih rambutnya. Apa kata Allah? Washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah bosan berdoa padamu ya Allah. Gak pernah bosan sampai di usia tua. Dan apa yang Allah kasih sesuai yang dia minta. Apa yang dia minta?
fahabli min ladunka waliya, karuniakan padaku keturunan. Dikasih satu anak laki-laki, satu saja, tapi dalam keadaan semua sudah mustahil. Dia sudah rambut beruban, tulang sudah lemah, usia sudah lanjut, istrinya sudah berhenti haid. Bayangkan, apalagi istilahnya itu dalam dunia kedokteran apa? Menopause. Ibu-ibu kalau sudah berhenti haid itu nggak mungkin punya anak. Kalau haid itu sudah berhenti, Pak, nggak mungkin punya anak. Ini sudah menjadi rumus Allah. Tapi Zakaria lain, istrinya tua, dia sudah tua. Istrinya beruban, dia beruban. Istrinya sudah lemah, dia sudah lemah. Tapi justru di saat itu Allah kasih anak. Makanya misteri betul itu. Kehidupan, kematian, semua misteri, ikhwan. Sekarang yang harus kita siapkan adalah apa, Ustadz? Amalan yang saya bisa siapkan. Kalau saya meninggal, tubuh saya dikubur, tapi amalan saya mengalir. Ini yang harus kita tanyakan dalam hidup. Karena yakin, ikhwan, usia kita hidup sebentar sekali. Mari fokus ya, saya tutup ini ya dengan fokus ini. Saya bacakan satu ayat terakhir apa yang harus kita siapkan. Tanda-tanda kematian saya sudah jelaskan tadi. Rambut beruban, ya, itu tanda aja. Ya, tulang sudah lemah, fisik sudah lemah, itu tanda aja. Tapi mati tetap mengintai, bahkan yang muda, bahkan yang sehat, bahkan yang berniat olahraga untuk sehat, tapi meninggal ketika berolahraga. Kita nggak tahu. Jadi tanda kematian itu misteri. Sekarang tidak usah terlalu memikirkan kematiannya. Sekarang yang dipikirkan persiapan setelah matinya. Karena orang cerdas beramal untuk setelah matinya. Lihat ikhwah, kata Rasulullah dalam hadis, usia umatku 60 sampai 70 tahun saja. Perhatikan, berapa? 60 sampai 70. Dan sedikit yang melewati itu. Artinya kalau ada yang 71, 80, 90, itu berarti bonus dari Allah. Karena yang lebih dari itu pasti sedikit. Ini janji Rasulullah. Rata-rata orang meninggal 60-70 tahun. Kalau ada yang seperti saudara kita rahimahullah Amer meninggal 20 tahun, maka itu berarti di luar kebiasaan banyak orang. Rasulullah sendiri Sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah usia 63 tahun. Sekarang mari berpikir cerdas ya. Kalau yang kita andalkan hanya sholat, hanya puasa, hanya mengaji, hanya kajian, berapa banyak ikhwan pahala kita bisa dapatkan? Berapa banyak? Karena kita mengaji, sholat itu waktu terbatas. Sholat aja subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu satu waktu 5 menit taruhlah, 25 menit saja ikhwan. Dari 24 jam masih lebih lama waktu tidur kita, coba bayangkan. Dan seterusnya dan banyak sekali ikhwan. Dan Anda bisa bayangkan ya, kalau kita dari 60 tahun itu, taruhlah usia 60 tahun, 15 tahun baru kita balik, sudah habis seperempatnya. Kalau ikhwan tidurmu 6 jam satu hari, afwan ini 24 jam bagi 6 jam berapa? Seperempat. Berarti kalau usiamu 60 tahun, seperempatnya, karena 24 jam bagi 6, berarti kalau kita di total selama 60 tahun hidup, tidur kita kalau 6 jam satu hari ya, 15 tahun. Berarti 60 tahun, masa balik 15 tahun, 15 tahun lagi tidur, tinggal berapa? 30. Kalau ada yang main game ya, dari jam 6 ke jam 12 saja, 6 jam, berarti 15 tahun. Kalau dia rutin main game 6 jam, 15 tahun dia habiskan apa? Usianya di mana? Depan game. Memang kelihatannya cuma 6 jam 6 jam satu hari, coba kali 60 tahun.
Coba dihitung baik-baik itu semua. Ya. Jantomi semua bola kau nonton, semua. Ke 90 menit satu pertandingan. Kalau ada 5 kali 90 kali 5, 450 menit. Ya. Jangan tom begitu, ikhwan. Apalagi pecinta drama Korea, nonton 6 jam. Belum habis, besok 6 jam lagi. Ya Allah. Kelihatannya 6 jam, coba bagi 24 jam bagi 6 jam. Ikhwas sekalian, ada 3 amalan yang kalau diamalkan di dunia, ya, sampai kita meninggal dikubur, transferan pahalanya ngalir. Ya. Rasulullah SAW bersabda, 1, sedekahun jariyah. Kalau meninggal anak cucu Adam, terputus semua amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, 2, ilmu bermanfaat, 3, amal soleh. Ya, anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan. Sedekah jariyah, bangun masjid, sedekah, sedekah jariyah, perbanyak ikhwan. Bahkan sedekah-sedekah jariyah yang sifatnya diniatkan ke panti asuhan, anak yatim, niatkan supaya itu jadi sedekah jariyah kita. Pembangunan masjid, setiap ada masjid tawari pembangunan, jangan lewatkan ikhwan. Karena bisa jadi satu semen yang kita bawa itu sampai kita meninggal ngalir terus pahala orang sholat di dalamnya. Syekh saya pernah ingatkan, setiap ada pembangunan masjid, masukkan hartamu walau 1 real. 1 real itu 4.000. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang membangun masjid bagi Allah, meskipun hanya sebutir kerikil, maka baginya istana di surga Allah. Bayang gak? Pembangunan masjid, panti asuhan, sedekah tahfiz Quran, kalau ada yang tawarkan jangan lewatkan. Biar 10.000, 100.000, bisa 1 juta bagus, lebih bagus, jangan lewatkan ikhwan. Sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Nah ini yang saya ingin tekankan. Antum tahu ikhwan, ilmu bermanfaat ini kajian sederhananya kajian, pulang sampaikan isi kajian, meski tidak semua, ke istri, ke anak, ke tetangga, japri, lewat WhatsApp, ingatkan. Atau ikhwan, sederhana lagi, ada pamflet kajian di Al-Amin setiap hari Senin, sebelum hadir WA tetangga, WA teman, WA, dia datang, dapat ilmu bermanfaat, dia amalkan, antum dapat pahala. Besok antum meninggal, dia punya anak, anaknya dapat ilmu dari bapaknya, anaknya ini punya anak lagi, dapat ilmu lagi, dapat ilmu, begitu seterusnya. Ilmu bermanfaat. Tapi kalau hanya datang kajian Pak, dan tidak menyebarkan ilmu dalam kajian, tidak ada gunanya itu ilmu. Karena ilmu itu yang dicari apanya? Manfaatnya. Sama kayak saya, jauh-jauh saya ke Gontor tamat SD, ke Sudan, sampai 9 tahun S3 di sana. Kalau pulang saya tidak ceramah, apa gunanya ilmu saya? Nggak ada gunanya. Kalau saya mau penghasilan Pak, alhamdulillah bisnis saya sudah cukup Pak. Ada saya punya butik, catering, saya punya sekolah, alhamdulillah Pak. Tapi bukan itu yang dicari dalam ceramah Pak. Kenapa saya berbisnis? Supaya orang lihat saya tidak cari uang di ceramah Pak. Maka tanya sama orang-orang yang undang saya, pernah nggak ditanya berapa kau sanggup bayar? Tanya Pak. Ada nggak yang pernah undang saya terus tim saya bilang kau mampu bayar berapa Ustadz? Nggak ada Pak. Tapi justru unik ya. Saya kasih cerita. Ketika saya tidak pernah pasang tarif, orang, subhanallah Pak, rezeki yang saya dapatkan lebih daripada yang dihitung orang. Kalau ada orang berhitung satu ceramah saya 1 juta, 1,5, macam-macam. Tidak pernah. Bahkan kalau ada minta di endorse ininya, saya endorse di Instagram saya Pak. Rezeki yang Masya Allah datang dari arah yang tidak diduga-duga. Inilah yang dinamakan ilmu bermanfaat. Kapan? Ketika kita menyampaikan kepada orang. Kenapa saya mau ceramah Pak? Kenapa ada saya? Kalau tidak bahaya Pak. Yang terakhir, anak soleh yang mendoakan. Saya kodong baru 1 anakku Pak. Makanya saya bawa terus ini Al-Amin. Dan ini juga Al-Amin hadir di pernikahan saya Pak setelah 3 tahun. Usianya sekarang sudah 5 tahun. Mohon doakan mudah-mudahan ada lagi keturunanku insyaallah. Tapi saya alami Pak, masa-masa di mana saya sudah lewati, masa-masa di mana
Berdoa itu seperti Zakaria minta anak. Berdoa itu seperti Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Nanti di usia tua baru dikasih Ismail dan Ishak. Karena saya, Pak, selama saya di Sudan awal-awal tidak ada anak saya, maka apa yang saya bikin, Pak? Saya bikin komunitas-komunitas. Saya bina anak-anaknya orang. Sekarang ketika saya sudah punya anak, apa yang saya bikin? Saya bikin sekolah, Pak. Saya bikin sekolah, 2 sekolah dengan tipe yang berbeda. Yang di Makassar saya bikin berbayar, yang di Tangerang saya bikin gratis. Kenapa, Pak? Saya mau banyak yang doakan saya. Berapa kali saya minta jadwal ke pesantren yang khusus, kita datang ke sana. Untuk apa, Bapak? Ada anak soleh yang mendoakan. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda tidak punya anak biologis yang soleh, jangan lewatkan anak ideologis yang soleh. Ideologis Anda bisa cari di pesantren-pesantren Quran, Pak. Bawa beras ke sana tiap bulan. Besok-besok meninggal, Pak, dia ngajikan, Ki. Ngajinya pahala untuk kita. Bawa minuman tiap bulan, bawa uang tiap bulan. Kalau Anda tidak punya anak biologis yang soleh, jangan lewatkan untuk punya anak ideologis yang soleh. Karena kalau kita sudah di kuburan, Pak, semua amalannya pahala buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya kajian kita pada hari ini. Kematian datang pada siapa saja, Bapak Ibu sekalian, kapan saja, di mana saja. Persiapkan dengan 3 tadi. Amal yang tidak akan terputus. Usia berbatas, kita manusia berbatas. Bahkan Rasulullah mengatakan 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang melewati itu. Maka mari siapkan hidup kita yang sangat singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian-kematian kita husnul khatimah. Doanya, Pak, coba ikuti saya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu mati yang baik. Itu selalu dibaca supaya mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.